Kemudian berikutnya adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya, hukum mempelajari ilmu tajwid ini secara umum ya, itu fardu kifayah. Ya, tapi sebagian ulama ada mengatakan fardu ain. Kaitannya dengan apa? Setiap individu kita membaca Al-Qur'an harus disertai dengan ilmu tajwid. Walaupun dalam konteks mempelajarinya itu fardu kifayah, tapi dalam konteks mempraktekannya itu fardu ain. Nah, jadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah bagi seluruh umat muslim. Maksudnya jika ada salah satu sudah mempelajarinya, maka kewajiban umat muslim lainnya itu gugur. Ya, sedangkan seorang ulama, pelajar agama, ahli Quran itu wajib bagi mereka. Maksudnya wajib ain tadi ya. Mempelajari ilmu tajwid yang mana mereka bisa berdosa bila tidak menerapkan ilmu tajwid dan akan mendapatkan apa? Siksa. Loh, kenapa kau mendapatkan siksa? Nah, kalau sudah membaca Al-Quran salah huruf itu akan merubah apa? Arti. Ya, itu akan merubah arti itu situ. Nah, itu bahayanya di sana. Nah, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu ngalamin boleh nggak Pak? Nah, itu lebih mendekati lah. Nah, gitu kan. Karena khasnya orang Jogja kan gitu ya. Ini nggak tahu. Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kalau dalam ilmu tajwid disebut apa namanya? Lahan. Nanti ada penjelasan tentang lahan ya. Nah, kemudian juga dikutipkan dengan Syekh beliau Muhammad Ibnu Al-Jazari dalam Matan Al-Jazariyah berpendapat, artinya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Ya, wal akhdhu bit tajwid, mengambil ilmu tajwid atau menggunakan ilmu tajwid hatmun lazim, itu sebuah keharusan. Man lam yujawwidil Qur'an, maka orang yang tidak bertajwid dalam membaca Al-Qur'an asimun, itu berdosa. Ya, jadi maka penting, jadi jangan asal baca. Nah, ini menarik nih. Kita kutipkan perkataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, dia. Nah, sejalan dengan pendapat di atas, Imam Ghazali menyatakan pendapat serupa dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Ini teks seseorang yang sering keliru di dalam membaca Al-Qur'an yang disebut namanya lahnun. Ya. Bila dia masih mampu belajar. Nah, ini dirinci. Dia masih mampu belajar, maka tidak boleh membaca Al-Qur'an sebelum belajar. Ya, jadi ketika kita sadar bacaan Al-Quran itu kita tidak bagus, nah gitu ya. Dan kita memiliki kemampuan untuk belajar, maka wajib belajar dulu sebelum apa? Membaca Al-Quran. Ya, maka itu ada istilah namanya apa itu? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ya. Nah, karena itu berdosa ya, sebelum dia tahu terus kemudian langsung membaca apa? Al-Quran. Nah, jika memang fungsi lesannya sudah tidak mampu membaca dengan baik, nah di sini, artinya lesannya wis dia apa kayak ngono kuwi, ya dipaksa gitulah. Ya, jadi ada orang yang Subhanalladzi asra, nah, tetap dibaca apa? Subhanalladzi asra. Ya wes, kalau memang sudah terpaksa begitu ya, jika memang kekeliruannya banyak, artinya lesan itu sudah dipaksa tapi tidak bisa. Ya, jika kekeliruan banyak, maka tidak dianjurkan membaca dan diutamakan belajar dan memperbaiki Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh. Ini kenceng nih Imam Ghazali ini. Maka berdasarkan pendapat Imam Ghazali ini, biasanya kalau di pesantren-pesantren itu sebelum diajarkan membaca yang lain itu langsung fokus apa? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah, Mas? Nah, karena itu rukun dalam sholat.
Ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi jika lebih banyak bacaan yang benar dan ia belum mampu menyamai bacaan sesuai tajwid, maka ia boleh membacanya. Artinya antara kesalahan dan yang benar itu masih banyak yang benarnya. Ya, kalau banyak salahnya cukup belajar surat Al-Fatihah saja. Kalau banyak benarnya berarti bisa yang lainnya. Nah, itu. Nah, akan tetapi seyogianya ia memelankan bacaan sampai orang lain tidak mendengar. Karena kalau orang lain mendengar dan dibenarkan kesalahan kita dalam membaca Al-Quran ternyata nggak benar-benar gitu, terus gimana? Ya kan? Bahkan terdapat pendapat yang melarangnya untuk membaca pelan, ya sekalipun. Artinya wis pokoknya alon ora oleh. Nah, gitu ya. Ya, ini banyak pendapat yang muncul di kalangan para ulama. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di sini bukan berarti kemudian menjadikan kita berputus asa. Bukan berarti ini kita pandang bahwa ini ekstrim sekali ini Imam Ghazali ini. Enggak, tapi memang begitulah. Ya. Jadi agar semua kita ini termotivasi bersungguh-sungguh belajar apa? Membaca Al-Quran. Ya, gitu ya. Nah, tapi jika memang itulah kemampuan maksimalnya dan dia ingin sekali membaca Al-Quran, maka itu tidak apa-apa menurutku. Nah, berarti garis bawahnya di sini itu, Mas. Jika memang itulah kemampuan maksimalnya, wes dia apa-apa ke maca Quran ya semono kuwi gitu ya. Ya, jadi karena kebiasaan, Mas, kadang-kala. Ya. Maka yang perlu dilatih. Pertama, belajar tajwid dengan baik. Apalagi masih muda. Itu hukumnya wajib. Siapa yang sudah merasa tua? Ya, berarti kenapa? Kalau kaidah fikihnya itu apa, Mas? Ma la yatimu bil wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib, yaitu seperti membaca Al-Quran, tidak sempurna kecuali dengan perangkatnya, yaitu belajar ilmu tajwid. Maka belajar ilmu tajwid hukumnya apa? Wajib.